Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ummahat dan akhwat jemaah kajian Ummahat di Musalla Darul Hijrah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah kembali Allah memberikan kita nikmat dan rahmatnya, sehat dan sempat, serta ada kemauan dan keinginan untuk sama-sama datang ke salah satu rumah Allah ini. Maksud dan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan duduk sejenak di majlis ilmu ini, sehingga dengannya kita mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang Allah inginkan dari kita untuk didirikan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberi, sehingga kita gunakan untuk mencapai ridha ilahi. Para ummahat dan akhwat yang senantiasa dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa pula disampaikan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi kita, kekasih hati kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam bersambung dan disampaikan kepada para ahlul bait, para istri, anak dan cucu serta cicit Nabi, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti jalannya dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya sampai akhir masa. Kita juga berharap mudah-mudahan syafaat, mudah-mudahan salawat berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Kaum ibu dan yang akhwat yang saya hormati dan saya cintai, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sudah sampai pada bab yang ke-63. Qala rahimahullah, babu khairil jiran. Bab tentang sebaik-baik tetangga. Kita sudah pelajari pada bab sebelumnya bahwa tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang
paling tahu tentang keadaan kita dan orang yang paling cepat menolong atau mempedulikan kita. Oleh sebab itu maka harga tetangga itu sangat tinggi dan sangat mahal, sehingga terkenal dalam tamsilnya orang Arab, al-jaru qabla ad-dar, al-jaru qabla ad-dar, yaitu lihat tetangga dulu sebelum membangun rumah. Lihat tetangga dulu sebelum membangun rumah atau menyewa atau mengontrak rumah. Karena tetangga itu al-jaru jar, tetangga itu biasanya membawa kita ikut terseret. Sebagaimana as-sahibu sahib fal jaru jar, yaitu sahabat itu menarik kita, demikian pula al-jaru yajurruna, jar tetangga juga menyeret kita. Oleh sebab itu maka perlu diketahui sebaik-baik tetangga adalah seperti apa, dan supaya kita menjaga adab ini yang diwasiatkan kepada kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-musannif rahimahullah, hadatsana Abdullah ibn Yazid, yaitu Abdullah bin Yazid al-Muqri, qala hadatsana Haywah, telah menceritakan kepada kami Haywah yakni Ibnu Shuraih, qala akhbarana Surahbil ibn Syarik, telah menceritakan kepada kami Surahbil ibn Syarik annahu sami'a Abu Abdurrahman al-Hubulli yuhaddits, bahwa dia mendengar Abu Abdurrahman al-Hubulli menyampaikan hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, salah seorang dari al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang Abdullah di masa sahabat yang terkenal dengan ilmu: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibih, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik kepada temannya. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap temannya. Jadi siapa yang terbaik terhadap temannya, dialah teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala ingin dari persahabatan hambanya terjalin saling memberi manfaat, saling bertukar kebaikan, saling memberikan penghormatan, saling melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita mendapatkan sahabat yang sangat antusias untuk menyampaikan kebaikan pada kita, maka dia adalah sebaik-baik sahabat. Dan orang yang paling awas dan paling tidak senang kita menderita, itu adalah sebaik-baik sahabat. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibih. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, kita lihat bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang terbaik bagi para sahabat. Dan di antara sahabat yang terbaik bagi Nabi adalah yang paling banyak pula memberikan manfaat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka disinilah tercatat yang paling hebat, yang paling terbaik di antara sahabat, yang paling baik dari teman-teman Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena beliaulah yang memang bahkan bukan hanya terhadap Nabi, juga terhadap para sahabat yang lain. Nah,
Kalau kita lihat pada suatu pagi tanpa ada pengumuman sebelumnya, Nabi mengevaluasi tanpa ada, tidak dijanjikan tanggal sekian saya akan tanya kalian siap-siap, tidak. Tapi pada pagi itu atau pada hari itu Nabi SAW menanyakan para sahabat, man minkum al-yawma tasaddaqa bi sadaqah. Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, ana. Lalu ditanya lagi, man minkumul yawma ada maridan. Siapa yang di antara kalian hari ini yang yang mengunjungi orang yang sakit? Sekali lagi Abu Bakar mengatakan, ana. Masya Allah, tabarakallah. Ditanya lagi, man minkum al-yawma tabi'a janazah. Siapa yang di antara kalian hari ini mengiringi jenazah? Sekali lagi Abu Bakar mengatakan, ana. Kalau kita amati para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, katanya siapa yang bersedekah hari ini? Kalau hari itu ditanyakan bersedekah, pasti atau hampir dipastikan sedekahnya jatuh ke orang-orang yang dekat di sekitarnya. Kalau ditanyakan mengunjungi orang sakit di hari itu juga, kemudian ada mengiringi jenazah di hari itu, tidak mungkin terkumpul kecuali adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan, jiran, adalah para tetangga. Makanya Abu Bakar tampil menjadi orang terbaik karena memang terbaik bagi sahabatnya, terbaik bagi orang-orang yang dekat dengannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ma min ahadin minkum alayya lahu minnah illa waqad kafa'tuhu. Tidak seorang pun dari kalian yang berjasa kepada saya kecuali saya sudah berikan dia balasan. Saya sudah, kalau bahasa kitanya sudah berbalas budi kepadanya. Ya, sebenarnya gimana ndak Nabi SAW balas budi kita? Dari hampir terjerumus ke dalam neraka, lalu dengan jasa Nabi SAW kita terselamatkan. Dan Nabi SAW sayangnya sampai ke akhiran, di mana di saat para nabi mengatakan nafsi nafsi, tapi Nabi kita SAW di saat itu ummati ummati. Subhanallah, inilah Nabi SAW. Nabi SAW, makanya dia katakan, semua kalian yang pernah berjasa kepadaku, alhamdulillah saya sudah berikan balasannya, tetapi illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, karena sungguhnya jasanya hanya Allah yang bisa memberikan balasannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di sini terlihat bahwasanya bersahabat itu bukan hanya sekedar ucapan manis dengan kata-kata, tetapi juga harus ada di dalamnya manfaat yang diberikan, baik secara moral maupun secara psikis, bahkan secara material. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap temannya. Dan ingat, yang mengetahui kita dengan sesungguhnya adalah teman-teman kita. Kalau seandainya orang-orang yang berteman dengan kita sepakat mengatakan bahwa kita baik, maka berbahagialah, karena mudah-mudahan al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ard. Orang-orang beriman itu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Kalau seandainya semuanya bersaksi bahwa fulan berteman dengannya sangat menyenangkan, ya sangat menyenangkan, selalu ada saja kebaikan dan selalu menghindari hal-hal yang merusak hubungan, kata-katanya, kemudian hartanya, kemudian ceritanya, semuanya menyenangkan. Dimana ketika tidak ada dicari, ya ketika ketemu ditinggikan atau
semangat orang bertemu dengannya. Tidak sebaliknya, sebagian teman kadang-kadang menjadi berat, minas thuqala. Orang kalau bertemu dengannya merasa tidak senang, tapi kalau dia pergi orang pada girang. Dan ini na'udzubillah dari teman yang seperti ini. Ini biasanya orang yang bila berteman suka memanfaatkan, bukan mendatangkan manfaat. Padahal ikhwani akhwati billah, para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau berusaha memberikan manfaat pada orang, maka Allah akan berikan orang-orang yang memberi manfaat pada kita. Dan itu nyata dalam kehidupan dunia ini, bahwa sesungguhnya in jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada jasa bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan pula. Walhamdulillah, dan kita banyak melihat hal-hal seperti ini pada orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat yang terbaik, kaum muslimin dan muslimat. Dan ketika tergelincir langsung ada yang mengingatkan, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di saat anak tersayangnya, istri orang yang paling dicintainya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, difitnah oleh orang-orang munafikin. Dan saking dahsyatnya fitnah itu sampai sebagian sahabat ada yang terlibat, sebagian sahabat ada yang terlibat, mohon maaf, sehingga di antara yang terlibat adalah orang yang termasuk masih kerabat Abu Bakar Siddiq, yaitu Mistah radhiyallahu taala anhu. Dia seorang sahabat yang buta dan miskin pula, dan sering ditanggung oleh Abu Bakar nafkahnya. Maaf sebentar. Ikut terlibat pula memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai beritanya ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia bersumpah bahwa sejak saat ini saya tidak akan belanja lagi si Mistah ini. Subhanallah, Allah lalu turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah alla yu'tu ulul qurba atau na'am, jazakallahu khair. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kelebihan, orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan bersumpah tidak lagi memberi ke kerabat orang-orang miskin. Kemudian di ujung ayat Allah katakan, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Mendengar itu Abu Bakar radhiyallahu anhu paham bahwa ayat ini pada asasnya ditujukan kepadanya, maka serta-merta dia mencabut kembali sumpahnya dan mengembalikan manfaat bagi sahabatnya dan kerabatnya. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis ini, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga bagi tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik pula bagi tetangganya. Ini juga ujian bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat dan akhwat yang rahmati Allah SWT. Kita kadang-kadang mungkin dengan tetangga tidak peduli, tapi Masya Allah dengan orang lain kita sangat peduli. Padahal yang terbaik tetangga adalah yang terbaik bagi tetangganya. Apa tentang kebaikan yang bisa kebaikan? Di antaranya yang disebutkan hadis-hadis sebelumnya, yaitu sering saling berbagi. Ya, bila membuat kuah maka bila membuat gulai dibanyakkan kuahnya. Nah, atau jangan sampai lisan kita, tindakan kita membuat tidak nyamannya tetangga. Jangan sampai lisan kita
dan tindakan kita membuat tidak nyamannya tetangga. Tidak nyamannya tetangga. Sebab orang yang paling menerima kebaikan kita itu adalah tetangga. Dan sebaliknya orang yang tersakiti oleh kejahatan kita pada umumnya juga adalah tetangga. Oleh sebab itu, seperti dalam hadis berikutnya diceritakan ke Nabi SAW, ada seorang wanita, Masya Allah, qiyamul lail, rajin, puasa sunat, tidak bisa disaingi, sedekah bagus dan banyak kebaikan. Cuman masalahnya dengan tetangga, lisannya tidak tertahankan. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia di dalam neraka. Karena setiap kita menzalimi orang, setiap kita menyakiti orang, maka itu adalah kezaliman. Dan kezaliman pada hari kiamat akan diminta, dan bayarannya adalah pahala. Kalau semakin banyak yang kita sakiti dan semakin sering kita sakiti, semakin habis kebaikan kita, tentu wajar Nabi katakan hiya finnar, dia dalam neraka. Dan sebaik-baik tetangga itu ikhwat yang dirahmati Allah, sampai orang yang berbuat jahat kepadanya sekalipun dia tetap berbuat baik kepadanya. Orang yang berbuat jahat kepadanya, dia tetap berbuat baik kepadanya. Kadang-kadang ada sebagian tidak tahan lagi, seperti orang tua dari guru kami di Madinah, yaitu Dr. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askana fasiha jannatihi wa ala firdausih. Beliau punya orang tua dan bertetangga dengan tetangga yang buruk. Semuanya salah. Akhirnya karena tidak tahan lagi bertetangga, maka beliau berencana pindah dan bangun rumah di tempat yang lain. Dan sebelum pindah, dia menawarkan rumahnya yang dengan bertetangga dengan tetangga yang buruk tadi, lalu ditawarkan kepada tetangga itu, tapi karena dia tidak mau beli, akhirnya diumumkan diiklankan, baru mau dijual. Waktu itu ada dua orang yang menawar, satu dengan tawaran 300.000 dan yang satu 320.000. Nah, subhanallah, sebelum mengiyakan, kalau kita kan langsung 320.000 karena itu lebih tinggi. Enggak, dia pun masih bertanya kepada tetangga yang senantiasa menyakitinya itu, sampai dia katakan, ya fulan, saya sekarang mau jual rumah ini dan ada dua orang yang menawar, dua orang yang ingin membeli atau calon pembeli. Nah, siapa di antara keduanya yang kamu paling suka bertetangga dengannya? Masya Allah. Ya, kalau kita nanya juga, tapi pilih yang paling tidak dia senangi. Enggak. Siapa orang yang di antara keduanya yang kamu suka bertetangga dengannya? Lalu dijawab oleh orang tadi, dia memilih yang menawar lebih rendah. Dia menawar lebih rendah. Akhirnya dijuallah rumah itu pada orang yang menawar lebih rendah tadi. Untuk apa? Supaya tetangganya yang buruk tadi nyaman dengan tetangga barunya. Ini orang baik itu, di saat yang rusak pun orang dia tetap tidak rusak. Kita juga harus seperti itu, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Serusak-rusak orangnya terhadap kita, kita jangan sampai rusak pula kepadanya. Kan tidak sedikit sahabat kita, teman kita, jiran kita yang kadang-kadang menyakiti kita dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Tetapi tiba-tiba kita diberitahu si fulan mengatakan ini
melakukan ini terhadapmu yang merugikan dari banyak sisi. Tapi kita katakan ketika ada peluang untuk melakukan hal yang sama, kita tidak boleh. Karena apa? Kalau kita membalas dengan cara buruk yang sama yang dilakukan terhadap kita, berarti kita sama dengan orang itu, sama-sama buruknya, bukan sama-sama baiknya. Tapi kalau seandainya ada orang yang berbuat baik terhadap kita, baik di depan maupun di belakang kita, lalu dapat cerita kepada kita, kita balas dengan yang sama atau lebih baik, itu bagus. Tapi kalau yang buruk, kita tidak mau turun martabat kita gara-gara orang lain turun. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh tadi, diberikan kepada orang yang paling disenangi oleh yang menawar, sekalipun dia harus rugi dari sisi harga. Lumayan 20.000 kali 4.000 lebih, sekitar 90 juta. Siapa yang mau rugi 90 juta? Tapi padahal orang ini yang kita pelihara kebaikannya ini adalah orang-orang yang senantiasa menyakiti. Itu kalau lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang mau belajar apa yang disampaikan Allah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwa jangan sampai karena orang berbuat buruk pada kita, kita ikut pula mencabut kebaikan yang biasa kita lakukan. Maka dia tidak. Maka memaafkan itu adalah ciri khas orang-orang besar. Ya, membalas dengan yang baik itu adalah ciri khasnya orang-orang yang saleh. Dan itu yang terjadi. Sehingga ini menurun kepada anak-anak dan cucunya. Saya kenal anaknya karena dosen saya kenal cucunya karena teman saya angkatan di bawah saya sedikit, tapi juga termasuk akrab, dan itu menular atau sampai kepada anak cucu. Karena memang dari rumah yang baik, dari madrasah yang baik, dari keturunan yang baik, akhirnya melahirkan generasi yang memang baik-baik pula. Barangkali kita sepakat semuanya, ketika kita masih ada atau setelah kita tiada, kita disebut dengan orang-orang yang melahirkan generasi-generasi penerus yang menjadi, bila bersahabat menjadi sahabat terbaik, bila menjadi tetangga yang terbaik. Seperti yang dikisahkan dari salah seorang ulama hadis dan juga ulama fikih dan bahasa, Syekh Muhammad bin Hasan Al-Askari rahimahullah ta'ala. Beliau pernah bertetangga dengan seseorang, dan saking baiknya beliau dengan tetangganya itu, ketika tetangganya itu nak jual rumah, ini beliau hidup di abad ketiga Hijriyah rahimahullah ta'ala, dia penjual rumah, menjual rumah itu harganya 1.000, tapi dia jual 2.000. Orang heran, kenapa rumah segini kok harganya mahal sekali? Berapa jawaban penjual? 1.000 itu harga rumah, harga normal, dan 1.000 lagi adalah harga bertetangga dengan Muhammad ibn Hasan Al-Askari, As-Sukkari, maaf, bukan Al-Askari tapi As-Sukkari, Muhammad ibn Hasan As-Sukkari. Makanya subhanallah, terkenal di seluruh kota bahwa beliau adalah tetangga yang siapa bertetangga dengannya akan merasakan kebaikan yang tak pernah didapatkan dengan tetangga-tetangga yang lain. Subhanallah. Nah, ini insya Allah termasuk yang ada dalam hadis ini, wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik jiran, sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik bagi tetangganya. Termasuk diantaranya kebaikan kita pada tetangga, mencegah segala maksiat yang terjadi pada tetangga kita dengan cara tentu saja sesuai pula dengan aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ikut juga untuk menghalanginya, dan dengan cara yang elegan sehingga mereka pun tidak tersinggung, tetapi mau mendengarkan apa yang kita
sampaikan. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Taib. Kemudian bab selanjutnya, bab ke-64, babul jaris salih. Bab al-jar as-salih, tetangga yang saleh. Maksudnya adalah tentang keutamaan tetangga yang saleh, yaitu apa hikmahnya kalau kita mendapatkan tetangga yang saleh, apa kebaikannya, apa manfaatnya kalau kita mendapatkan tetangga yang saleh. Babu al-jari as-salih, bab tentang tetangga yang saleh, yakni faedah dan keutamaannya. Taib. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir, yaitu Muhammad ibnu Katsir al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yakni Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, an Habib ibn Abi Thabit, dari Habib ibn Abi Thabit al-Basri. Qala haddathani Khumail, telah menceritakan kepada kami Khumail al-Madani, an Nafi', dari Nafi' ibn Abdul Harith, dari Nafi' ibn Abdul Harith, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i al-muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Termasuk kebahagiaan seorang muslim, termasuk kebahagiaan seorang muslim, artinya kebahagiaan yang dihalalkan bagi seorang muslim. Orang kalau diberikan hal ini maka akan merasakan keindahan hidup dan kebahagiaannya. Apa yang pertama? Al-maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal yang lapang ini adalah salah satu dari hal-hal yang membuat orang bahagia dalam kehidupan dan boleh dinikmati, karena itu adalah dihalalkan, yaitu rumah tempat tinggal yang lapang. Semua kita tahu bahwa rumah yang lapang pasti lebih membuat senang dari rumah yang sempit. Cuman masalahnya, resikonya rumah yang lapang membuat kita sering pula harus menyapu dan membuat kita capek. Ya, dari satu sisi menyenangkan, dari satu sisi menyusahkan. Terserah pilih yang sempit nyapunya sebentar, atau yang lapang nyapunya lama. Dan ini salah satu nikmat yang Allah berikan dan dihalalkan. Yang kedua yang masuk dalam bab ini yaitu al-jarus salih, yaitu tangga yang saleh. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah saleh dari sisi sosialnya, karena saleh dari sisi agamanya ini nikmatnya untuk dia sendiri. Misalnya tadi atau dalam hadis setelah ini, kalau saleh dia masalah ibadah, khususnya salatnya bagus, kemudian puasanya rajin dan sebagainya, tetapi lisannya tidak saleh. Ini juga bukan ini yang dimaksud. Atau kedekutnya masya Allah luar biasa, ya, sampai kutiap macang pun boleh diambil. Allah musta'an. Ya, doyanlah jatuh ke tanah awak, jatuh awak je diambil. Nah, misalnya ini tidak saleh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah,
Adapun masalah ibadah pribadi, tentu saja ini mesti melahirkan kesalehan sosial. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, apapun ibadah yang disyariatkan, khususnya yang bersifat rukun Islam, mesti membuat kita saleh secara sosial. Mesti. Kenapa tidak? Salat misalnya mengharuskan kita untuk menunggu orang lain berjemaah. Siapa yang tidak sabar menunggu salat, pasti lebih tidak sabar menunggu gaji dan menunggu makan, atau menunggu teman yang terlambat. Dan ini salah satu keburukan akhlak orang. Ada orang, Masya Allah, kalau orang lain terlambat 1 menit, dia tinggalkan. Padahal dia sering terlambat sejam 2 jam ditunggu. Kalau tidak ditunggu marah. Ada. Ya, saya juga punya hak. Orang-orang yang seperti itu, teman-teman yang Masya Allah, kalau terlambat tidak ditunggu, marah-marah. Tapi kalau kita yang terlambat 2 menit saja, tidak dia ditunggu dan tidak boleh marah. Ada. Jadi berarti walaupun sholat, tapi nampaknya sholat tidak berpengaruh pada pribadinya, tidak berpengaruh pada kesolehan sosialnya. Kemudian sholat juga menganjurkan kita untuk meluruskan saf. Tidak boleh menonjol dari yang lain, harus merasa sama di sisi Allah SWT. Ini juga membangun kebersamaan, membangun kesetaraan. Walaupun Allah beri kita kelebihan dari berbagai sisi, anggaplah kita diberikan Allah ilmu lebih, tapi duduk masih tetap sama rendah. Atau kita diberi Allah rezeki lebih, tapi kelebihan itu tidak membuat kita merasa di atas kepala orang lain. Nah, ini menunjukkan kebaikan dan kesolehan kita secara sosial yang lahir dari menerapkan ibadah-ibadah tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, salat juga mendidik kita untuk tidak mendahului pemimpin kita. Artinya imam. Siapa yang biasa tertib mengikut imam dan pemimpin dalam salat dan dengan penuh keikhlasan, tapi tidak terbukti dalam kehidupan nyata, ta'ali, sini, Masya Allah. Siapa namamu? Hah? Haji Rizki, Masya Allah. Syukran, makasih. Masya Allah. Jazakallah. Jadi tidak ada pengaruh daripada amalia-amalia yang diajarkan. Berarti ada masalah dengan solat yang didirikan. Pada Allah katakan, wa aqimus salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada pengaruhnya, berarti salatnya harus ditinjau ulang kembali. Barangkali laksanaan yang tidak ikhlas atau caranya yang tidak tepat, sampai tepat dan ikhlas. Karena Allah menjamin salat itu membuat kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kekejian termasuk menyekati atau menyakiti tetangga dan sahabat-sahabat kita yang paling dekat. Baik, para ummahat dan akhwat yang rahmati Allah SWT, ini kertas pertanyaan sudah datang, menandakan waktu sudah hampir habis dan berlalu. Baik, yang ketiga adalah wal markabul hani, yaitu kendaraan yang menyenangkan, kendaraan yang juga lapang. Ya, kalau kendaraan sempit-sempit tidak juga menyenangkan, tapi kalau kendaraannya lapang, ya menyenangkan, apalagi dengan fasilitas yang Masya Allah tabarakallah, perjalanan dari sini ke Padang tidak terasa, ya itu adalah termasuk kebahagiaan yang dibolehkan bagi seorang muslim. Dan itu di dunia. Dan andainya yang ini semua, rumah yang luas, sering dikunjungi tamu, atau jalan yang saleh, senantiasa menyenangkan, atau kendaraan yang mewah,
tetapi sering mendatangkan manfaat bagi yang lain. Artinya tidak membuat kita besar kepala, busung dada, dan sombong luar biasa, tetapi seperti mobil itu tidaklah menjadi sesuatu yang dikultuskan atau sesuatu yang masya Allah dihormati. Ya, disentuh saya tidak boleh, bersandar kepadanya tidak boleh. Ini yang barangkali yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadikan dunia di tangannya, sehingga untuk mobil-mobil 3 miliar 4 miliar digunakan untuk ngangkut kambing kadang, ya kan, atau ditabrak atau digeser orang tidak membuat dia naik pitam, bahkan dia katakan ya tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, kalau ini terjadi maka adalah nikmat yang patut disyukuri dan tidak membuat kita menjadi orang-orang yang buruk dan meninggi. Dan ini adalah sesuatu yang dihalalkan bagi mereka yang Allah berikan kelebihan. Wallahu waliyut taufiq. Dan syahid dari hadis ini adalah babul jaris salih, yaitu tentang tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh sedikit sebanyak mesti berpengaruh kepada kesalehan orang yang di sekitarnya. Ya, orang yang di sekitarnya lambat laun mesti akan berpengaruh. Insyaallah asal dia sabar dan istiqamah, dan itu adalah salah satu sumber kebahagiaan bagi seorang muslim. Wallahu ta'ala alam. Dan ada pertanyaan nampaknya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertetangga dengan orang yang kalau bicara suka menyakitkan hati. Karena sifatnya seperti itu, saya menghindari berinteraksi dengannya dengan niat tidak memutuskan tali ukhuwah, tapi lebih ingin menjaga hati saya agar tidak membuat saya sakit hati. Apakah boleh demikian, Ustaz? Sekian, jazakumullah khairan. Ia mengurangi intensitas berinteraksi dengan tetangga yang seperti ini, ia juga tidak mengapa, tapi jangan sampai memutus sama sekali, tidak ada berhubungan sama sekali. Ya, kan bukan hanya dengan berbicara banyak, bertindak banyak juga sangat diperlukan. Seperti tadi, sering berkirim hadiah, sering menanyakan keadaan, dan itu sudah cukup. Kalau seandainya bertemu langsung mendatangkan rasa yang tidak enak di hati kita, bisa melalui alat komunikasi yang sekarang masya Allah tersedia dengan segala versi, dengan segala variannya. Kalau memang kita memiliki tetangga yang seperti ini, ya setiap bertemu mesti sakit hati, tentu obatnya adalah menghindari, dan itu insya Allah tidak termasuk usaha memutuskan silaturahim di antara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kalau kita sabar seperti dalam hadis-hadis sebelumnya, dia sendiri yang akan terbakar oleh ketidakbaikannya tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apakah boleh kita berdoa agar tidak memiliki anak lagi? Karena saat hamil selalu tumbang hingga lahiran, dan katanya juga tidak boleh berkabis selamanya. Mohon penjelasannya. Syukran. Semoga Allah memberikan kesehatan dan afiat kepada ibu yang bertanya. Ya, sebenarnya anak itu adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Anak adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Orang masya Allah berdoa lama sekali sudah dapat anak. Seingat kita Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bosan berdoa mendapatkan, tapi tidak diberi, dan kita diberi. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi kondisi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini, setiap hamil maka sangat-sangat menyiksa bagi sang ibu, menyiksa bagi sang ibu. Kalau dalam hal seperti ini
tentu pertama dicari tahu dulu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kalau seandainya bisa diobati, maka obatnya bukan dengan berdoa tidak punya anak lagi. Karena yang memiliki anak itu punya fadilat yang luar biasa. Ya, luar biasa. Yang Allah berikan, dan itu karunia yang tak ternilai dengan harta. Saya yakin ibu tidak akan pernah, orang yang normal tak akan pernah menjual anak dengan harga berapapun. Dan kita siap untuk menjaga anak kita dengan harga berapapun. Dan siap untuk menebus dengan harga berapapun. Kenapa tidak? Karena dia akan melanjutkan nanti sebutan nama baik kita. Melanjutkan amal-amal soleh kita. Dan menjadi salah satu sumber penghasilan pahala yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Dan itu pasti doanya sangat diharapkan oleh kita. Maka wallahu alam, tidak ada kata orang doa menolak rezeki. Tidak ada doa menolak rezeki, tapi justru yang terbaik adalah berdoalah kalau diberi, tidak mengalami hal-hal yang tadi ditakuti. Nah, kalau seandainya harus dilakukan, harus pembatasan, dan ini harus melalui dokter yang thiqah, yang ahli, yang mengatakan tidak memungkinkan lagi bagi ibu untuk memiliki anak. Maka dalam hal seperti ini para ulama memfatwakan boleh untuk ber-KB, ya, yang sifatnya permanen kalau memang tidak bisa diatasi atau selalu menyiksa yang membuat kadang-kadang kita kehilangan kesadaran dan sebagainya. Tentu saja melalui konsultasi dengan para dokter yang amanah, dokter muslim yang amanah, yang tahu tentang hukum-hukum syariat atau menghormati hukum syariat. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan berdoa tidak dapat anak, tapi berdoalah supaya diberikan anak, tetapi kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena orang bilang tidak ada doa menolak rezeki. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz bertanya, bagaimana adab kita seorang bawahan menghadapi pimpinan yang arogan dan semena-mena dalam membuat kebijakan dan memimpin boleh kita menghindarinya agar tidak tersakiti dengan sifat dan perilakunya, yang tidak baik tersebut. Menghindari pemimpin kita, berarti maksudnya pemimpin kita siapa? Kalau dia pemimpin tertinggi, tidak mungkin kita menghindarinya, kita berada di bawah kekuasaannya. Tapi kalau maksudnya pemimpin di instansi atau di institusi tertentu, ya kita bebas untuk menghindarinya. Misalnya kalau kita bekerja di suatu instansi, kita bisa minta pindah ke tempat lain atau meninggalkan pekerjaan itu, resign dari pekerjaan itu. Itu adalah hak kita. Karena pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tak mau mendengar, apalagi yang suka menyakiti, ya memang harus dihindari, harus dihindari, karena kita akan tersakiti olehnya. Tapi kalau pemimpin yang sifatnya kepala negara atau raja, gimana kita nak menghindar? Tapi kalau maksudnya menghindari bertemu dengannya atau melihatnya, karena mungkin jijik melihatnya, tidak apa-apa, karena tidak ada keharusan kita bertemu langsung dengannya, dan tidak pula ada keharusan kita untuk senantiasa melihat penampilannya. Dan tapi kalau yang dimaksud adalah pemimpin kantor kita, pemimpin sekolah kita, ya kita bebas untuk tidak sering berjumpa dengannya. Karena seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, kalau berjumpa pasti akan melahirkan perasaan-perasaan yang tidak baik atau hati yang tersakiti, dan ini berbahaya bagi kita sendiri dan juga berbahaya bagi sang pemimpin yang otoriter dan tidak baik dan tidak beradab tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi jangan lupa,
untuk selalu berdoa yang baik untuknya. Karena Allah lebih tahu cara memperbaiki hamba-hambanya. Kita berdoa semoga Allah memperbaikinya atau diganti dengan pemimpin yang lain. Itu boleh saja kita minta kepada Allah SWT supaya dia diganti atau dia diperbaiki oleh Allah Taala. Dan kalau bisa, sebaiknya kita menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini kajian kita petang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga para ummahat dan akhwat dengan agama ini, dengan ketakwaan dan iman. Di bidang kurang saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.